Assalamualaikum Ibu, bagaimana Ibu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya, baik Ibu. Sebelumnya perkenalkan ya Bu ya, nama saya Bidan Ayu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap bayi Ibu ya Bu ya. Nah nanti saya akan lakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah tujuan dari pemeriksaan ini juga untuk mengetahui apakah terdapat kelainan atau keabnormalan pada bayi Ibu. Selain itu juga nanti saya akan memberikan penyuntikan vitamin K, HB0 dan juga pemberian tetes mata ya Bu ya pada bayi Ibu. Nah untuk pemberian vitamin K sendiri ya ini untuk mempercepat pembekuan darah ya Bu ya, karena pada tubuh bayi sendiri setelah lahir produksinya itu kurang ya Bu ya untuk vitamin K-nya, makanya dilakukan penyuntikan ini untuk mencegah pendarahannya gitu Bu. Selain itu juga nanti saya akan pemberian HB0 ya Bu ya. Nah untuk HB0 ini dilakukan untuk tujuannya untuk terhindar dari penyakit hepatitis B. Selain itu tadi juga saya akan lakukan pemberian tetes mata ya Bu ya untuk mencegah dari infeksi. Baik, apakah Ibu bersedia dilakukan pemeriksaan ini terhadap bayi Ibu? Bersedia. Baik kalau begitu, apakah ada yang mau ditanyakan Bu sebelumnya? Tidak ada ya Bu ya. Baik kalau begitu saya ambil terlebih dahulu ya bayinya ya Bu. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita persiapkan lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan juga tertutup. Kemudian kita pastikan bayi tidak mengalami kehilangan panas dengan manajemen kehilangan panas yaitu konveksi, konduksi, dan juga evaporasi. Selanjutnya kita sebelumnya patahkan ampul terlebih dahulu. Kemudian masukkan spet ke dalam bak instrumen dengan tidak menyentuh bagian dalam dari spet. Setelah itu memakai APD. Kemudian memakai apron. Setelah itu cuci tangan di air mengalir dengan 6 langkah cuci tangan. Setelah itu memakai handscoon pada sebelah tangan terlebih dahulu. Selanjutnya masukkan vitamin K ke dalam spet dengan menggunakan tangan yang memakai handscoon. Masukkan vitamin K sebanyak 0,5. Salah gunung. Selanjutnya pakai handscoon sebelahnya lagi. Selanjutnya tempatkan bayi di tempat yang bersih dan aman, kemudian juga pastikan lampu sorot telah menyala. Setelah itu lakukan pemeriksaan umum pada bayi baru lahir. Pertama kita lakukan pemeriksaan berat badan terlebih dahulu. Pastikan untuk timbangan berada dalam angka 0. Untuk berat badan normal yaitu 2.500 sampai dengan 4.000 gram. Untuk hasilnya di sini berat badannya 3.000 gram. Selanjutnya lakukan pemeriksaan panjang badan. Untuk panjang badan normal yaitu 45 sampai 52 cm. Pastikan kepala menempel. Kemudian pastikan kaki bayi lurus. Untuk hasilnya panjang badan bayi 50 cm. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dengan mendekatkan alat terlebih dahulu pada bayi. Setelah itu sampai
lakukan pemeriksaan TTP terlebih dahulu. Kita lakukan pemeriksaan suhu. Untuk suhu normal pada bayi yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Untuk hasilnya di sini suhu bayi 36,5 derajat Celcius. Bersihkan termometer dengan menggunakan kasa, kemudian buang. Masukkan kembali termometer ke dalam tempatnya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan denyut nadi. Untuk nadi normal pada bayi yaitu 100 sampai 160 kali per menit. Kemudian lakukan pemeriksaan respirasi. Untuk respirasi normal pada bayi yaitu 40 sampai 60 kali per menit. Hasilnya di sini normal, denyut nadi bayi 120 kali per menit, kemudian juga respirasi bayi 50 kali per menit. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan lingkar dada. Untuk lingkar dada normal yaitu 33 sampai 37 cm. Hasilnya di sini lingkar dadanya normal yaitu 35 cm. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan lingkar kepala. Untuk lingkar kepala normal yaitu 32 sampai 35 cm. Kita lakukan pemeriksaan dengan yang pertama kita periksa dari dahi sampai ke ubun-ubun kecil. Untuk hasilnya normal di sini lingkar kepalanya 34 cm. Selanjutnya kita periksa diameter menta occipital atau DMO. Kita lakukan pemeriksaan dari dagu sampai ke titik terjauh atau pada tulang yang menonjol pada kepala bayi. Untuk hasilnya di sini 13,5 cm. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan DFO atau diameter frontal occipital dari tulang hidung bayi sampai dengan ke titik terjauh atau pada tulang yang menonjol pada kepala bayi. Untuk hasilnya 12 cm. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan DSOB atau diameter suboccipital brachmatica. Kita periksa dari occiput sampai dengan ke ubun-ubun besar bayi. Untuk hasilnya 9,5 cm. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan lingkar lengan atas. Untuk normalnya lingkar lengan atas adalah 11 sampai 12 cm. Hasilnya normal 12 cm. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pemeriksaan khusus, dimulai dari pemeriksaan kepala terlebih dahulu. Untuk kepala simetris, tulang tengkoraknya normal, kemudian juga ubun-ubun kecil dan ubun-ubun besarnya berdenyut dan tidak terdapat cekung ataupun cembung. Kemudian juga tidak terdapat kraniosinostatis, tidak terdapat benjolan seperti sepal hematom, hidrosepal, anesepal dan juga kaput suksedenum. Selanjutnya kita periksa mata. Untuk mata simetris antara kiri dan kanan, kemudian tidak terdapat tanda-tanda infeksi pada mata ataupun pus. Kemudian juga untuk alisnya menyatu, tidak lebih dari 2 cm. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks dengan cara refleks glabella dan juga refleks blinking dengan cara refleks glabella ini adalah refleks menutup mata. Kita lakukan penekanan pada kedua mata. Untuk hasilnya positif. Kemudian kita lakukan pemeriksaan refleks blinking. Refleks blinking ini dapat dilakukan pemeriksaan dengan cara meniup ataupun mengibaskan tangan. Hasilnya positif. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan hidung dan juga mulut. Kita lihat apakah terdapat pengeluaran cairan pada hidung. Untuk hasilnya hidung bersih, tidak terdapat pengeluaran cairan ataupun sekret. Kemudian juga mulut bersih, tidak terdapat tumbuh gigi. Kemudian juga pada bibir tidak terdapat labiosigis, palatosigis maupun labiopalatosisis. Kemudian kita lakukan pemeriksaan refleks. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan refleks routing atau refleks mencari, kemudian refleks shaking atau refleks menghisap, dan juga refleks swallowing atau refleks menelan. Nah, untuk refleks ini bisa dilihat dengan cara bayi pada saat menyusu pada ibunya, atau bisa dilakukan pemeriksaan dengan memberikan rangsangan menggunakan jari. Hasilnya positif. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan telinga. Untuk telinganya simetris antara kiri dan kanan, daun telinga dan juga tulang telinga normal. Kemudian juga untuk telinganya sejajar dengan mata. Untuk telinganya kita lihat apakah terdapat pengeluaran cairan ataupun sekret.
Untuk hasilnya tidak terdapat pengeluaran cairan ataupun sekret. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan leher. Dilihat apakah terdapat pembesaran kelenjar tiroid dan getah bening, hasilnya tidak ada. Selanjutnya melakukan pemeriksaan dada. Kita lihat apakah puting susunya sudah ada atau tidak. Di sini hasilnya puting susu terdapat 2 puting susu, kemudian juga tidak terdapat pembengkakan ataupun benjolan pada puting susu, kemudian puting susu tidak mengeluarkan cairan. Selanjutnya kita periksa denyut jantung bayi. Periksa dengan menggunakan auskultasi atau menggunakan stetoskop. Untuk denyut jantung bayi normal yaitu 120 kali per menit. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan bahu, lengan, dan juga tangan. Untuk bahu, lengan, dan juga tangan, kita lakukan pemeriksaan apakah gerakannya normal. Untuk di sini hasilnya gerakannya normal, kemudian panjang tangannya simetris antara kiri dan kanan, kemudian juga jari-jarinya lengkap, ada 5 di masing-masing tangan. Kemudian untuk jari-jarinya tidak terdapat polidaktil, sindaktil, ataupun oligodaktili. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks. Pertama kita lakukan pemeriksaan refleks palmar grasping atau refleks menggenggam. Hasilnya positif. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks moro atau refleks terkejut. Hasilnya positif. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks tonic neck atau refleks kepala bayi menahan pada saat tangannya diangkat. Hasilnya positif. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan perut. Apa? Pada perut di sini tidak terdapat kembung ataupun cekung. Kemudian untuk tali pusat tidak terdapat benjolan, kemudian juga tidak terdapat tanda-tanda infeksi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kulit. Untuk kulitnya berwarna kemerahan, terdapat pernica seosa, kemudian juga pada kulit tidak terdapat lanugo, tidak terdapat bercak mongol, kemerahan ataupun kebiruan, kemudian juga tidak terdapat tanda lahir. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan punggung dan juga anus. Untuk tulang punggungnya normal, tidak terdapat tonjolan spina bifida. Kemudian untuk anusnya berlubang, dibuktikan dengan bayi telah BAB setelah melahirkan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan genitalia. Untuk di sini genitalianya adalah wanita. Kita periksa apakah labia mayora telah menutupi labia minora. Di sini labia mayora telah menutupi labia minora, kemudian juga terdapat 2 lubang, yaitu lubang anus dan juga lubang vagina. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan kaki dan juga tungkai. Untuk hasilnya di sini gerakannya positif, bergerak dengan aktif, kemudian panjangnya sama antara kiri dan kanan, simetris, kemudian juga jari-jarinya normal, masing-masing kaki ada 5, kemudian tidak terdapat polidaktil, sindaktil maupun oligodaktili. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks. Pertama kita lakukan pemeriksaan refleks plantar dan juga refleks Babinski. Untuk refleks Babinski adalah refleks jari-jari mencekam. Kemudian untuk refleks plantar adalah refleks jari-jari melekuk. Lakukan pemeriksaan ini dengan memberikan rangsangan menggunakan angka 7 atau S dari ibu jari sampai ke bawah. Hasilnya positif. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan atau pemberian suntikan vitamin K di paha kiri, sepertiga paha kiri bagian luar. Kita berikan alkohol swab terlebih dahulu. Kemudian kita oleskan alkohol swab dari dalam ke luar di area penyuntikan. Setelah itu masukkan atau suntikan secara IM. Aspirasi terlebih dahulu, lalu masukkan. Setelah itu buang spet ke dalam safety box. Tekan sebentar, kemudian lepaskan. Selanjutnya lakukan pemberian tetes mata atau salep mata. Lakukan pemberian dari dalam ke luar di kedua mata. Setelah itu bereskan bayi kembali.
bereskan alat, buang sampah ke dalam tempatnya, kemudian juga rendam alat-alat yang terkontaminasi ke dalam larutan klorin. Setelah itu matikan lampu sorot dan berikan bayi kembali kepada ibunya. Selanjutnya lepaskan handsun, rendam ke dalam larutan klorin selama 10 menit. Setelah itu lepaskan juga APD. Kemudian cuci tangan di air mengalir dengan sabun dengan 6 langkah cuci tangan. Baik ibu, ini untuk dede bayinya ya bu ya. Setelah tadi saya lakukan pemeriksaan, alhamdulillah hasil pemeriksaannya normal semua ya bu ya. Tadi juga saya setelah lakukan pemeriksaan fisik, alhamdulillah hasilnya normal. Nah untuk hasil dari pemeriksaan, untuk berat badannya normal ya bu ya, 3000 gram, kemudian panjang badannya juga 50 cm, lingkar kepalanya 34 cm, untuk lingkar dadanya 35 cm, kemudian juga untuk lingkar lengan atasnya ya bu ya, 12 cm. Selanjutnya juga tadi saya lakukan hasil pemeriksaan TTP. Untuk hasilnya demikian juga normal ya bu ya, 120 kali per menit. Untuk nadinya juga normal, 120 kali per menit. Kemudian untuk suhunya normal ya bu ya, 36,5 derajat Celcius. Selain itu juga untuk pernapasannya tadi normal juga ya bu ya, 50 kali per menit. Untuk di sini juga saya akan memberikan bagaimana caranya melakukan perawatan pada bayi ya bu ya di rumah. Untuk perawatan bayi di rumahnya ibu bisa terus tetap menjaga kehangatan bayi ya bu ya di rumah ya, jangan sampai bayinya terkena hipotermi ya bu ya. Nah selain itu juga ibu bisa memberikan ASI setiap 2 jam sekali ya bu ya. Nah kalau misalnya dedek bayinya tidur terus, ibu bisa bangunkan ya bu ya. Nah, untuk pemberian ASI-nya juga ibu bisa berikan selang-seling ya bu ya di kiri dan juga kanan. Nah selain itu untuk tali pusat ya bu ya, untuk tali pusatnya ibu bisa tetap menjaga tali pusatnya bersih dan juga kering. Nah untuk tali pusat ini tidak usah diberikan rempah-rempah ya bu ya, karena itu juga dapat memperhambat pengeringan dari tali pusatnya. Kemudian juga untuk menjemur ya bu ya. Nah untuk penjemuran bayi, ibu bisa lakukan penjemuran bayi di jam 7 sampai jam 9 pagi ya bu. Nah untuk menjemurnya ibu bisa melepaskan semua bajunya kecuali popok. Nah juga bisa ditutupi untuk matanya ya bu ya dengan menggunakan kasa atau menggunakan kain. Nah selain itu di sini juga saya akan memberitahukan bagaimana tanda bahaya dari bayi baru lahir ya bu ya. Nah untuk tanda bahaya yang pertama ini seperti kesulitan menyusui ya bu ya, atau hisapan pada saat menyusunya lemah. Selain itu juga bayinya tidur terus menerus, atau misalnya BAB-nya bercampur darah ataupun lendir. Kemudian juga pada tali pusat terlihat adanya tanda-tanda infeksi, atau mungkin pada matanya terlihat bengkak dan mengeluarkan cairan. Nah selain itu juga dilihat bayinya apakah demam atau mungkin mengalami hipotermi. Nah di sini juga saya akan memberitahukannya untuk suhu normal bayi itu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius ya. Nah jadi ibu nanti di rumah bisa sediakan termometer dan lakukan pengecekan suhu rutin ya bu. Nah selain itu juga ibu bisa lihat ya bu ya, apakah badannya terlihat kekuningan atau mungkin bibirnya terlihat kebiruan. Nah ibu bisa pantau ya bu ya di rumah bagaimana dede bayinya. Nah jika nanti terdapat tanda-tanda bahaya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya ya bu ya, nah ibu bisa lakukan kunjungan ulang ya bu ya, segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah untuk saat ini ibu bisa lakukan kunjungan ulang ya bu ya, 3 hari pasca melahirkan ini ya bu ya. Baik kalau begitu ibu apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ibu. Tidak ada ya bu ya. Baik kalau begitu saya permisi dulu ya bu ya.